Baik teman-teman, kita mulai ya. Sudah hadir Pak Teddy di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isrofi anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih pagi-pagi ya Pak Teddy, selamat datang juga sebagai narsum utama narsum utama ya. Di hari ini saya bahagia banget nih akhirnya bisa mengundang Pak Teddy di masa pandemik dalam rencananya sih insya Allah 7 kali pertemuan ya. 7 kali, 6 kali, saya maksa 7 kali. Ya kalau di luar pandemik mungkin agak sulit nih, karena jadwalnya aduh luar biasa. Setahun itu udah penuh ya Pak ya, terutama Sabtu Minggu itu udah penuh. Jadi ini berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, ini adalah salah satu hikmah. Nah, berbicara tentang hikmah, saya menyapa dulu nih teman-teman dari PAUD sudah pada hadir ya, Alhamdulillah. Teman-teman dari PAUD, dari tim SD, tim SMP, dan tim SMA, Pak. Bismillah. Kita tahun ini sudah mulai SMA juga, homeschooling. Ya, ini tidak the power of kepepet sih, tapi the power of need ya. Jadi kekuatan kebutuhan yang memang akhirnya membuat kita perlu untuk membuat SMA. Sebentar lagi Bu Marte kan buat kampus. Bukan organ tunggal ini, dosen tunggal. Iya, teman-teman, alhamdulillah di sini sudah hadir Pak Teddy Prasetya Yuliawan. Ya, saya tuh minta CV sama Pak Teddy. Sebenarnya kalau minta CV sama Pak Teddy itu agak-agak males karena selalu dikirim dalam bahasa Inggris ya. Jadi nih, CV-nya silahkan teman-teman lihat. Nah, beginilah Pak Teddy lah ya. Masya Allah. Gak usah lah Bu, itu nggak update Ya. CV. Mohon maaf nih saya jarang update CV. Ya, tapi yang paling penting ini adalah sebentar. Saat ini Pak Teddy masih sebagai apa nih Pak? Di Dunamis Organization Service dulu ini adalah pintu pertama saya kenal sama Pak Teddy ya Pak. Dan terus terang saya langsung email itu direkturnya bahwa saya ingin Pak Teddy. Padahal saya belum kenal, jadi dikomporin lah ya sama Pak Fatan. Ini kalau pilih trainer yang ini aja gitu. Jadi pertama kali tahun berapa Pak? 2012 mungkin ya? 12 atau 13 ya lupa saya. Ya, saya bertemu dengan Pak Teddy yang akhirnya juga ya karena bisik-bisik tetangga juga, Pak Teddy itu founder dari apa Pak? Ini ada nih Indonesia NLP Society ya. Jadi sebuah komunitas belajar yang mempelajari Neuro Linguistic Program. Dan di sini sebenarnya sebagian besar sebagian besar guru-guru kita, ya terutama dari PAUD dan sebagian SD, ini adalah bagian dari komunitas NLP Society. Ya, jadi itu tuh training yang dibilangnya mahal banget itu ya. Tapi ternyata kita tuh dapat hadiah dari NLP. Ya datang loh, bayangin orang tuh dari Semarang, dari Padang tuh datang ke Jakarta beli tiket segala macam, bayar training mahal. Saya nggak tahu kenapa nih. Ya Masya Allah rezekinya bening. Ini gurunya yang datang. Kita dulu mengadakan acara NLP for Educator di tahun 2000, saya lupa ya. Kayaknya setelah 3 tahun saya belajar ya, karena saya nggak ngerti-ngerti. Sampai sekarang juga kalau mau dirata-ratain nilai saya 5 lah ya. Gitu. Nah, kurang lebih itu. Ya, ini adalah buku yang hasil karya Pak Teddy. Yang pertama NLP The Art of Enjoying Life, saya lupa belum siapkan ya. Lalu, nah ini yang mau kita bahas. Ternyata nasihat dirinya tuh banyak. Ini sebenarnya curhatan kali Pak ya. Karena Pak Teddy ini orangnya filsuf banget, jadi kalau ngobrol saya nggak tahu kenapa kalau malam-malam tuh kan enak ngobrol santai ya. Tapi Pak Teddy tuh kalau WA malam-malam isinya berat gitu. Jadi akhirnya saya nggak mimpi buruk sih Pak, cuman begitulah. Nah, nasihat diri 1 itu tentang menyelami hidup dari makna ke makna. Nasihat diri 2 untuk para pekerja. Nasihat diri 3 untuk insan produktif. Nah, ini kita
bahasnya dari 3 guru. Yang keempat adalah nasihat diri untuk pembelajar. Terakhir, perjalanan bingkai makna bersama Ibu Rita. Ya, ini juga nanti saya undang kapan-kapan ya, luar biasa. NLP for everyday life. Seperti itu ya. Baik Pak Teddy, ini bukunya. Ini sebenarnya dari semua guru nih, aduh ini kayaknya harus ada yang dikasih hadiah karena satu-satunya guru yang menanyakan nanti mau bedah buku, saya harus baca bukunya gitu. Itu Bu Niken, ye. Bu Niken, itu dapat hadiah nanti buku nasihat diri. Padahal ada di perpustakaan, ada yang pinjem kali. Ini bukunya ya, dan selama insya Allah kita 6 kali pertemuan, saya nggak tahu ini 6 kali buku ini aja karena rencana kita mau 2 buku ya Pak ya, nasihat diri 3 dan 4 untuk para pembelajar. Baik Pak Teddy, ini kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya rencana ini saya pengen ngebahas nih 10 bab pertama, cuman saya nggak tahu nih sempat atau enggak ya. Nah, isi buku ini sebenarnya semua banyak hikmah. Ya. Saya persilakan kepada Pak Teddy deh untuk memulai kira-kira sebelum masuk bab 1. Kenapa sih Pak bikin buku nasihat diri? Khusus untuk yang produktif gitu. Oh iya, betul. Makasih Bu Nasiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih waktunya untuk pagi-pagi ini ya. Jadi kalau saya dibilang diterima kasih, saya juga terima kasih ya. Karena di era pembelajaran online kayak gini itu keputusan tiap orang jadi penting gitu ya. Ya kan, misalnya nggak diklik linknya gitu ya kan jadi nggak hadir gitu kan. Jadi untuk bisa hadir itu perlu inisiatif mengklik link gitu ya, menyiapkan internetnya, laptopnya gitu. Jadi yang hadir insya Allah berada dalam niatan yang lurus gitu. Nah, terus saya pertama-tama merasa terhormat sih ada yang berminat untuk membedah buku ini ya. Buku ini tuh sebenarnya dulu awal mulanya ditulis sebagai sebuah, kalau spesifik edisi yang ini, jadi ada yang ini yang ketiga ya, seri nasihat diri yang ketiga ini karena penerbitnya mesen sebenarnya awal mulanya ya Bu Nasiti ya. Serius awal mulanya mesen. Jadi kalau 2 yang pertama di yang ini ya, nasihat diri yang pertama ini yang menyelami hidup dari mana ke mana ini memang saya tulis beneran jadi sebagai sebuah refleksi gitu. Terus terbit 1, saya masih nulis waktu itu masih punya kesempatan bukan hampir tiap hari ya, bisa 1-2 tulisan. Lalu penerbit saya tuh lihat gitu, Mas itu kayaknya di blognya udah ada tulisan banyak lagi, gimana kalau diterbitin lagi? Saya kira jadilah buku yang kedua kan gitu. Nah, sejak itu udah agak seret tulisannya, nggak setiap hari lah paling tidak gitu ya. Lalu si editornya bilang, Mas saya lagi cari naskah tentang produktivitas gitu, bisa nggak tulis tentang itu? Dia kasih pancingan sekitar 100 poin. Terus saya nulis sekitar 10 poin. Setelah saya menyanggupi, terus saya tulis 10 poin, 10 artikel. Lalu saya mulai menyesal gitu. karena kok kayaknya udah habis isi kepala saya ya, mau nulis apa lagi gitu. Paling kalau bisa dikembangkan cuma dari 1-2 poin. Padahal dimintanya 100 kan asal muasalnya gitu. Terus di tengah keputusasaan ya, karena tadi ya udah saya terima, masa nggak jadi, kasihan dia juga gitu. Karena saya baru tahu ternyata editor tuh punya target juga. Jadi ketika dia sudah bilang sama bosnya mungkin ya, nih ada yang mau nih nulisin ini, kemudian dia mungkin udah submit proposal segala macam, masa nggak jadi gitu ya. Terus lalu saya coba, yaitu kebetulan ada sebuah kebiasaan ya yang buat saya ini sangat meaningful buat orang lain, apalagi orang-orang bening ya. Ini kebiasaan yang mungkin remeh-temeh ya. Saya tiap pagi diusahakan saya cuman baca Quran nggak panjang, jadi kayak cuman satu lembar sampai 2 lembar maksimal. Lalu saya coba mikirin artinya gitu, karena sanggupnya cuman itu ya. Jadi saya mikirin artinya. Terus saya waktu itu nah sudah sejak tahun berapa itu saya selalu nyoba cover to cover gitu, dari ujung sampai ujung, ulang lagi ujung sampai ujung lagi gitu ya. Terus kemudian saya di momen itu saya bilang
kayaknya saya mulai dari awal. Jadi saya udah lagi ngaji sampai tengah-tengah, saya mulai dari awal lagi, saya mau datang dengan sebuah pertanyaan gitu ya. Bisa nggak sih saya dapat jawaban soal gimana jadi orang produktif gitu dari terjemahan Quran lah. Saya nggak berani bilang itu dari Quran karena saya nggak ngerti bahasa Arabnya. Jadi dari terjemahan Quran saya bisa dapat insight nggak gitu. Nah, yang mengejutkan saya ternyata, bentar. Yang mengejutkan saya ternyata ya itu banyak sekali, ya banyak sekali. Bahkan di momen saya nulis buku ini saya baru, ya harusnya udah pernah dengar sejak lama ya, tapi baru nyadar salah satu potongan ayat yang saya kutip kan firman Allah kepada Nabi Daud ya, yang mengatakan bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepadaku gitu. Wah itu menohok, menampar, menusuk gitu ya. Kok saya baru tahu ada ayat ini gitu, seolah-olah kayak gitu. Nah itu salah satu yang saya baru sadari. Terus, nah sejak saat itu mungkin ya baru ada sebuah kepikiran ya bahwa ya saya pernah mendengar sih dulu dari saran-saran dari kakak kelas saya yang melakukan hal yang mirip itu. Kita bisa datang kepada Quran dengan sebuah pertanyaan gitu dan sangat sering Quran itu menjawab gitu ya. Nah, kalaupun nggak menjawab, ya paling tidak pertanyaan itu akan mendorong kita bertanya lagi kepada ahlinya kan gitu ya. Misalnya anggaplah kita cari dari ujung ke ujung nggak nemu gitu. Padahal harusnya nggak mungkin ya, insight itu harusnya nggak mungkin sama sekali nggak ada tuh nggak mungkin. Jadi paling nggak, kalaupun kita nggak nemu, kita terdorong untuk bertanya ya kepada yang ahli untuk menemukannya gitu. Jadi itu asal muasalnya Munas itu ya. Terus ketemulah. Terus kok katanya tadi 100 kok cuma 70. Nah, ada dua penyebab ya. Sebenarnya nyampe sih 100 ya. Cuman udah lewat deadline. Si editornya bilang nggak bisa lagi nambah, Mas. Mohon maaf, saya udah harus terbitin, nanti saya diomelin sama bos saya. Ya udah wes 70 Mas terbit. Nah, sisanya 30 ya masih saya simpen. Mungkin someday kalau ada yang menerbitin yang 70 ini saya revisi jadi 100 lagi gitu. Ya ini luar biasa. Jadi ada 70 insight ya kurang lebih. Iya. Karena satu saya lihat satu bab itu mewakili satu ayat ya, mewakili satu pemahaman dari tadi terjemahan ayat. Baik Pak Teddy, ini di bab pertama nih kita mulai masuk bukunya. Ya. Ini judulnya kan bangunlah kemampuan dan kebiasaan ya teman-teman. Ini dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, pasti Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Nah, kalau saya nih, Pak Teddy, saya nih menggarisbawahi ada dua ya kata kuncinya. Aku sudah melakukan tindakan terbaik yang mampu kulakukan. Mengapa hasilnya tak sebaik yang kuharapkan? Tanyamu. Itu pertama. Yaitu kira-kira kenapa Pak Teddy ini membuat pertanyaan seperti ini ya? Ya sebenarnya sih saya juga suka nanya, kayaknya saya udah belajar udah begini kok hasilnya begini aja gitu. Yeah. Nah, lalu yang kedua catatannya tidak ada ahli yang tidak gemar belajar. Wah, saya bilang keren banget ya karena kita saksikan para ahli itu memiliki deretan nama guru yang diburunya hingga berbagai penjuru. Jadi tiap guru menyambung sebuah potongan yang satu persatu terangkai menjadi gambar keahlian yang indah dalam diri sang murid. Silakan Pak, bab 1. Maka oke. Jadi sama nih. Jadi sampai ini kan ayat populer ya. Kalau menjadi ayat 11 kan populer, potongannya paling nggak populer kan. Ya. Ya kayaknya minimal nih Pak Rashid ini kan pasti tiap Jumatan nih pasti sebulan sekali muncul atau 2 bulan sekali muncul ayat ini, itu termasuk populer ya. Termasuk ayat-ayat kayak misalnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu gak cukup populer ya kan, jadi banyak. Nah, cuman balik lagi pas dibaca dengan sebuah pertanyaan itu jadi muncul ya sebuah pemikiran agak berbeda. Jadi itu saya mikir iya juga ya. Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat pernah ada kisah, mungkin kalau ada yang lebih ingat akurat mohon dikoreksi. Kalau nggak salah ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu suatu kali pernah lagi ngumpul gitu bareng sahabat, terus tiba-tiba ada orang lewat, orang biasa lah gitu. Terus disamperin sama beliau sampai kayak dengan penuh hormat disalami begitu. Seorang penasaran, siapa itu orang ya kan, sampai Sayyidina Ali nyamperin gitu.
Pasti ditanya, emang siapa tuh? Iya kan? Terus, oh kemarin saya ketemu dia ngajarin saya soal itu, eh, kenapa anjing, mohon maaf ya, buang air kencingnya posisinya tertentu gitu. Terus orang itu ngasih tahu gitu. Jadi itu guru saya tuh. Nah, jadi saya mikir kejadian itu ya. Lalu saya jadi merenungi orang-orang yang serius sama ilmu itu sangat serius menanggapi sepotongan kecil ilmu kayak apapun gitu. Itu kan informasi remeh ya. Kita mungkin akan sering menemui ya, misalnya kita pergi aja ke pet shop atau ke pasar burung. Kalau saya bayangin ya kejadian itu, saya nanya gitu, kenapa burung bunyinya begini? Kan pasti kita akan ketemu tuh orang-orang yang akan ceritakan, oh nih burung jenis ini suaranya begini-begini. Tapi mungkin kita nggak akan nganggap itu momentum pembelajaran gitu loh. Mungkin ya. Kita nganggap itu sebagai momentum cerita-cerita aja gitu. Nah, padahal sebenarnya begitu di dianggap demikian gitu, itu posisi kita biasanya turun tuh ya. Misalnya ya, saya ketemu sama, ya kemarin lah, kucing saya itu ada kayak apa, luka-luka di kupingnya gitu. Terus saya bawa ke dokter hewan dekat rumah. Dia cuma bilang, oh ini jamur nih Pak, tinggal dimandiin, terus habis itu kita suntik, kasih vitamin, nanti beberapa hari dikandangin dulu aja, nah, insya Allah sembuh gitu. Terus ya udah ikutin sarannya, terus selesai. Terus saya langsung mikir, semingguan saya nggak bisa dapat solusi ya, itu kupingnya kenapa gitu ya, kenapa wajahnya si kucing ini kok berubah. Tapi seketika si dokter itu bisa tahu gitu ya, oh ini penyakitnya ini, bahkan ya cuman dipegang aja, oh ini namanya ini gitu ya. Terus di momentum saya merenungi pertemuan itu, saya langsung menciut gitu. Jadi si guru ini, si dokter ini seolah-olah ada di atas saya untuk urusan perkucingan paling tidak gitu. Terus saya menciut, ngerasa di bawahnya. Terus saya ketemu sama ayat ini lagi. Oh iya benar juga ya, orang yang punya ilmu tuh tiba-tiba kayak dinaikkan selevel gitu minimal. Terus yang nggak tahu tuh kayak turun gitu kan. Ya, mirip juga dengan kita sehari-hari kan, misalnya kita nyasar, tapi zaman sekarang udah agak jarang sih. Zaman sekarang kita pakai Google Map ya. Zaman dulu kan kita suka nyasar, terus nanya gitu sama orang yang mungkin nggak kita kenal, terus dikasih tahu, oh iya salahnya di sini tadi pas belok, oh ya harusnya saya belok di situ. Itu kalau disadari kan tiba-tiba momentum kita pasti akan merasa berterima kasih ya pada yang ngasih tahu kita jalan, padahal nggak kenal, dan secara formal kita nggak anggap sebagai guru, tapi langsung kita sebenarnya posisinya kayak menciut di bawahnya gitu. Nah, berarti kalau dibalik sebenarnya menjadi produktif atau menjadi produktif itu kan menjadi orang yang punya kapasitas produksi kan, ya kan. Minggu lalu saya baca lagi novelnya Andrea Hirata 2. Satu yang Guru Aini itu. Saya kira Guru Bening udah pernah baca belum? Itu bagus banget sih. Ya, Guru Aini satu, yang itu yang paling baru ya. Sama Laskar Pelangi saya baca ulang. Terus saya mikir gitu. Nih Mas Andrea ini pakai kata-kata yang ada di KBBI semua. Ya kan? Ya, tapi kok bisa bikin saya ngakak, mikir, merenung gitu ya. Nah, itu kan karena kapasitas produksi kalimatnya kan ya, kapasitas produksi ceritanya kan yang saya nggak punya gitu. Kalau kata-kata yang dia pakai saya tahu semua gitu. Sedikit lah mungkin istilah-istilah di latar budaya yang jadi background itu saya nggak paham. Tapi kalau besar kata yang ada di novel itu kita tahu gitu. Cuman beliau jadi produktif ya memproduksi novel karena kapasitas produksinya yang tinggi ya terkait penulisan novel. Nah, jadilah berarti kalau kita mau lebih produktif kan berarti poinnya adalah meningkatkan kapasitas produksi kan terhadap bidang yang kita ingin naikkan itu kan. Nah, lewat mana? Ya pasti lewat bangunan keahlian gitu, bangunan keahlian. Karena ya sudah dikasih petunjuk, yang ahli itu pasti akan ditingkatkan gitu ya.
Nah, tapi menariknya, kenapa ada yang merasa melakukan tindakan terbaik, tapi hasil nggak sebaik yang diharapkan? Ya, karena tindakan terbaik yang kita lakukan itu seringkali tindakan terbaik dalam kapasitas yang kita mampu, kan gitu ya. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu saya interview teman saya yang berapa tahun ini bangun usaha roti gitu. Terus dia cerita masa-masa awal dia bangun sama istrinya gitu. Hanya untuk memproduksi 8 kotak aja kerjanya sampai jam 2 pagi. Mixer saya sampai patah gitu ya. Kenapa sampai patah? Yaitu mixer rumahan yang dipakai masak seminggu sekali. Kalau dipakai produksi ya nggak kuat gitu. Oh, ya kan. Jadi tindakan terbaik yang kita lakukan itu kadang-kadang memang sudah terbaik, tetapi dalam kapasitas yang mungkin masih terbatas gitu. Nah, pembangunan kapasitas itu tidak lain tidak bukan, menariknya adalah lewat proses belajar, tapi proses belajar yang niatnya tadi ya, niatnya untuk meningkatkan kapasitas ya. Kalau alat itu ya dinaikin kapasitasnya. Tadi ya kayak mixer itu ya nggak bisa kita desain mixernya, nggak mungkin mixer tangan itu kalau buat produksi. Mixer tangan tuh buat bikin kue sehari-hari buat sekeluarga gitu. Kalau bicara desain industri pasti wah bentuknya jauh berbeda. Nah sama dengan itu, kalau kita levelnya mau mengajar, kita ngerti matematika dengan mau mengajar matematika aja itu pasti sudah jauh berbeda ya. Mengajar matematika SMP sama TK itu saya pikir kompleksitasnya sama, cuman bidangnya berbeda gitu. Belum tentu guru matematika SMP bisa ngajar TK. Ya belum tentu gitu. Nah itu kira-kira begitu sih Bu Nas. Jadi kata kuncinya produktivitas itu pertama adalah continually enhancing our production capability gitu. Oke, jadi membangun kebiasaan ya. Jadi ibaratnya belajar itu naik level, nggak hanya kan kalau pelamar-pelamar nih kemarin kan saya pelamarin guru itu sertifikatnya banyak banget. Sertifikat training tuh banyak banget suwer. Saya gini, wah cakep-cakep nih. Saya tanya salah satu, ini saya mau tahu lagi kamu ikut ini, emang saya penasaran bukan ngetes. Program apa saja sih itu tentang pembelajaran di era masa pandemik gitu ya? Iya. Ya itu sih Bu, saya hanya menghadiri aja. Oh iya menghadiri kan? Iya. Program apa yang di ini, apa Padlet atau apa gitu kan, saya mau tanya gitu. Ya saya hanya sebagai peserta Bu gitu. Jadi bisa jadi yang pertanyaan tadi apa tadi ya, aku sudah melakukan tindakan terbaik yang mampu kulakukan. Artinya kita juga mungkin Pak Teddy di sini ada rangkaian di alinea selanjutnya nih Pak. Jadi hidup ini sejatinya adalah rangkaian masa persiapan ya. Tadi jadi membangun kebiasaan ya hingga lahir kemampuan. Ya, nah ternyata itu semua adalah rangkaian persiapan ya Pak. Ya, kalau di pengantar kan saya sebutin tuh. Jadi tadinya waktu saya dikasih poin-poin 100 sama editor itu, saya masih punya mindset soal produktivitas yang berbeda dengan waktu buku ini selesai gitu ya. Jadi waktu dulu ya produktivitas itu ya mungkin ukurannya yang kasat mata lah ya, entah materi, entah perusahaan, entah uang gitu kan. Atau mungkin juga karya sih, penulis ya saya anggap tulisannya banyak gitu ya. Jadi saya selalu keder kalau ketemu penulis yang lebih bestseller daripada saya. Ini kan buku kan nggak laku ini sebenarnya. Nah, ini bukan jenis buku laku. Jadi jadi kalau ketemu buku bestseller itu. Nah, tapi menariknya di sini saya dapat akhirnya sebuah pemahaman bahwa Quran itu punya definisi sendiri soal produktivitas gitu. Wah, gimana tuh? Jadi kita ketemu di Quran itu kisah Nabi Daud sama mungkin jangan Nabi Daud lah, Nabi Sulaiman lah anaknya ya. Kalau Nabi Daud kan bisa dibilang merintis karir dari bawah ya. Tapi kalau Nabi Sulaiman kan bisa dikata anak sultan lah gitu ya. Jadi udah dari lahirnya kaya gitu. Karena memang ada orang-orang di dunia ini kayak gitu, lahirnya kaya. Kan dia nggak bisa memiskinkan diri hanya untuk mencari makna hidup kan. Kenyataannya saya kaya kok gitu. Nah, cuman pertanyaannya kalau kamu kaya maka produktifnya tuh kayak apa gitu. Wah, produktifnya tuh luar biasa ternyata ya. Ada doa Nabi Sulaiman yang saya baru sadar gitu. Kok doanya kayak gitu ya gitu. Jadi mungkin kita pernah dengar ya doa Nabi Sulaiman itu
menyebutkan bahwa ya Allah berikanlah aku kerajaan yang tidak akan pernah kau berikan kepada orang lain setelahku, dan itu memang tercatat dalam sejarah ya, belum pernah ada manusia yang menguasai dunia single person gitu ya, bukan cuma dunia tapi dunia goib dan nyata gitu ya, sampai saat jin-jin itu sampai dikuasai semua gitu. Pertanyaannya kan kenapa doanya begitu, kan aneh ya, kan kita tuh belakangan ini paling nggak kan diajak untuk gak usah mencari dunia kan gitu. Ini kok ada nabi tapi mintanya begitu, nggak tanggung-tanggung lagi ya. Beri saya yang tidak akan diberikan lagi setelah saya gitu. Nah, saya belakangan baru dapat pemahaman. Ini bukan dari saya sebenarnya, dari seorang guru. Saya renung-renungkan, iya benar juga ya. Jadi beliau itu menyadari betul kapasitas yang dikasih kepada beliau gitu. Ya kan orang kan dikasih karunianya macam-macamnya. Bu Marti, Bu Nastiti itu dikasih karunia mungkin bisa mempermudah pembelajaran bagi anak-anak gitu. Saya terus terang nyerah, Bu. Saya pernah observasi 2 jam di PAUD gitu. Waktu anak saya TK dulu, saya kan orang tua tuh suka satu semester sekali diminta untuk observe atau kasih feedback gitu ya. Saya observasi 2 jam di PAUD itu stres saya. Ya, kok bisa ya guru-guru ini nangani anak-anak ini gitu ya. Jadi karena kan saya pembelajarannya untuk orang dewasa biasanya. Nah, jadi ada orang-orang dikasih karunia tertentu gitu ya. Saya ingat pernah modeling Bu Nastiti kok soal ngajar ya kan, bisa mendekat, connect sama anak gitu. Saya ingat tuh waktu di kelas dulu saya pernah belajar dari Bu Nastiti. Nah, maka kata guru saya itu bilang, kalau kamu sudah menyadari ya mungkin talenta atau bakat atau kecenderungan yang dikasih Allah sama kamu, kalau gitu mintanya jangan tanggung-tanggung, minta dijadikan expert di hal itu gitu. Nah, itulah sebenarnya yang ini menurut beliau, itulah sebenarnya yang diminta sama Nabi Sulaiman. Saya dikasih kekayaan, dikasih kemampuan leadership ya, governance ya, managing the country gitu. Ya kalau gitu, kalau memang inilah jalan saya untuk beribadah ya, itu nyambung ke artikel yang kedua. Kalau ini jalan saya untuk bermanfaat jadi khalifah ya, tolong saya dibantu supaya jadi yang paling top gitu. Jadi yang paling mentok gitu. Nah, orang yang lain yang nggak punya, yang lahirnya nggak seperti Nabi Sulaiman gitu ya, yang lagi sakit misalnya, sakit nggak sembuh-sembuh ya, mungkin bisa mengambil dari Nabi Ayub misalnya. Ya kan kisah Nabi Ayub. Orang yang dilalah ganteng gitu ya. Oh iya kan, ganteng tuh dilalah karena nggak bisa dikendalikan kan kegantengan itu kan. Ya kan? Iya, kendalikan kegantengan. Nah, menarik untuk, nah kalau ini saya ingat nih, saya dapetnya dari Ustadz Salim Afila, mungkin pasti Bu Nastiti kenal nama ini ya. Saya jadi beliau tuh pernah bercanda ya di sebuah kajian yang saya baru kayak tersentak gitu. Iya, benar juga bercandanya gitu ya. Jadi bercanda dengan Ustadz Felix kalau nggak salah waktu itu, dia Ustadz Felix tuh ngomongin soal kegantengan lah gitu, terus dia bilang jangan ngomong-ngomong ganteng loh ya. Kalau kita baca surat Yusuf, ganteng itu artinya satu ya kan, itu kan sudah dibahas ya, dimusuhi saudara, dibuang ke sumur, dijadikan budak, baru di ujung nanti sukses. Jadi panjang banget penderitaannya. Baru saya mikir iya ya. Jadi selama ini soalnya masyarakat kita memandang kegantengan itu sebagai beruntungan kan. Ih ganteng banget, kamu mau ganteng gampang. Dan bahkan di Amerika tuh ada riset kan, suka nggak suka kegagahan itu berpengaruh kepada possibility orang naik karir. Iya. Ya, jadi anggaplah kompetensinya sama, ada 5 orang nih calon direktur gitu. Yang satu itu tinggi, ganteng, itu possibility dia dipilih lebih tinggi, lebih daripada yang pendek, kecil, hitam gitu. Gue dong. Gitu. Nah kan itu yang sering kali kita tambak. Tapi begitu baca kisah Nabi Yusuf, produktivitasnya itu berbeda gitu. Karena bahkan beliau di penjara pun ya bisa menjadi penasehat kan. Itu kan menarik loh. Saya nggak kebayang kalau misalnya saya dilalah di penjara karena difitnah lagi ya. Bukan benar-benar karena salah nih. Kalau karena salah ya pasti merenung kan, tobat. Tapi kalau karena difitnah kan pasti mungkin merenungi nasib. Kok aku bener, kok aku nggak salah, kok dikit, pasti begitu kan. Mungkin habis itu depresi. Nah beliau ini malah bisa jadi penasehat. Saya membayangkan bertahun-tahun di penjara tuh berarti isinya adalah perenungan, pemikiran. Ya kan. Saya nggak tahu, zaman dulu kan nggak ada. Memang penjara udah ada perpusnya gitu. Sekarang kan ada ya. Penjara tuh ada perpusnya, ada pengajiannya kan.
bisa penyembuh poliperpus. Kalau zaman dulu emang ada gitu. Nah, sehingga berarti kan beliau tuh mikir terus dikasih wahyu mungkin, tapi sepanjang kehidupan di penjara itu mikir gitu. Jadi basically nggak ada gunanya kegantengan itu di penjara kan ya. Tetapi kegantengan itu bermanfaat ketika kemudian jadi Nabi Yusuf dikaruniai duluan ya keelokan fisik, dan beliau mungkin kalau dalam renungan saya perlu membangun keelokan jiwanya untuk mengimbangi keelokan fisiknya gitu. Nah, sementara orang lain mungkin kebalikannya kan, kayak saya jadi secara fisik pas-pasan gitu ya. Ya udahlah ya. Balik lagi fisik itu kan memang nggak bisa dikendalikan. Ya udah kita mencoba membangun keelokan jiwanya gitu. Supaya kekurangan fisiknya dimaklumi kan gitu. Ya dia jelek sih tapi pinter. Nah gitu misalnya kan gitu ya. Itu bercandaan kaum wanita itu. Jadi jangan sibuk-sibuk bleaching biar putih-putih kita, Pak. Iya Bu, repot itu soalnya. Ya alhamdulillah kita di bening lah ya. Jadi Nah udah betul. percaya diri bahwa kita tuh bening gitu. Iya, biar nggak butek ini. Yang luar biasa nih, baru bab 1 nih udah 30 menit berjalan. Jadi masuk dikit udah ke bab 2 Bu, boleh lah. ya, Tadi boleh kan lah. iya boleh kan ya. Boleh, silahkan Pak Teddy. Enggak, maksudnya tadi udah masuk dikit ke bab 2 udah. Oh, udah ya. Saya singgung dikit ke bab 2 tadi. Ya. Ini sebenarnya kalau diulek-ulek masih diulik-ulik diulik-ulik masih banyak ya sebenarnya. Jadi teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini ceritanya kalau Pak Teddy tuh punya blognya itu judulnya Ngobrol Bareng Teddy ya Pak ya. Terus Ya, teddyprasetya.com sih sebenarnya nama alamatnya. Alamatnya, tapi judul itu. Oh iya ngobrol betul. Teddy, Bapak nih. Sekarang saya ganti Bu, mikir bareng. Oh, mikir bareng Teddy. Oke. Dan silakan teman-teman, Pak Rosid nih semua luar biasa dari bab 1 mengawali buku tentang produktivitas, ternyata memang ada ya kemampuan adalah yang membedakan antara yang ahli dengan yang biasa katanya. Silakan ada yang mau komen? Saya Bu, saya. Ya. Boleh, silakan. Yang ibu-ibu sih saya rasa bukan nggak pengen buka kamera ya, cuma malas pakai jilbab aja gitu. Ya, ini kalau pakai mukena biasanya Mas. Iya, pakai mukena, aduh agak kurang layak nih. Ya, jadi tadi kan sempat disebutkan kunci dari produktivitas. Nah, saya nampak belum dapat kuncinya itu apa Mas. Karena tadi yang saya tangkap baru meningkatkan kapasitas diri. Nah, ya. Apakah cukup satu atau ada hal lain? Ya, titik pertamanya dari situ sih. Jadi kan kalau di bab sebelumnya kan saya bahas ya definisi umum produktivitas kan input, proses, output ya. Jadi yang disebut produktif itu seringkali karena inputnya sama, cuman karena prosesnya yang berbeda, outputnya lebih tinggi gitu loh. Ya kayak tadi ya, saya merenungi Andrea Hirata itu kan inputnya sama ya, bahasa Indonesia kan, yang dia kuasai dan kita semua kuasai kan gitu. Nah, tetapi proses yang dia miliki itu berbeda sehingga outputnya beda. Dia jadi novel, kita mungkin jadi RPP misalnya gitu. Bagus ya kan, jadi RPP kalau dikumpul-kumpulin kan jadi buku kumpulan RPP ya. Kan gitu. Iya. Atau buku mengajar kreatif nanti diolah dikit lah, masa kumpulan RPP langsung diterbitin. Jadi buku mengajar kreatif kan gitu. Nah, jadi jadi bisa. Nah, itu maka kata kuncinya di tengahnya itu, di prosesnya itu. Karena inputnya seringkali dari mana-mana. Nah, terkait dengan sastra beberapa waktu yang lalu kan ada berita tuh yang meninggal ya. Gurunya para sastrawan ya, Lumbu Andu Paranggi kalau nggak salah, gurunya Cak Nun ya. Nah, terus saya gara-gara kehebohan di dunia sastra itu ya, Cak Nun juga heboh kan. Saya telusuri, saya memang pernah dengar nama beliau dulu di Jogja ya, dibilang sebagai Sultannya Malioboro lah gitu ya, gurunya para penyair Jogja gitu. Saya telusuri, terus ada satu penulis, saya nemu artikel yang bilang begini, dulu dia diajari sama Pak Lumbu ini cara memproduksi kejadian sekitar. Jadi misalnya di Malioboro ada pengemis lagi tiduran, bukan pengemis, waktu itu saya baca apa ya, pekerja bangunan lagi tiduran gitu, subuh-subuh ya mereka keliling Malioboro, terus kemudian ada pekerja bangunan lagi tiduran.
Terus si Pak Lumpur langsung bilang, Dek, coba lihat itu. Orang tiduran itu. Itu puisi tuh. Coba bikin puisi dari situ. Gitu. Nah orang lain kan ngelihat orang tiduran tuh ya orang tiduran aja ya. Inputnya sama kan. Tapi para penyair itu dilatih ya untuk meningkatkan kapasitasnya. Yaitu meningkatkan sensitivitasnya mengolah kejadian orang tidur itu menjadi sebuah puisi. Terus jadi puisi. Jadi si yang nulis artikel ini bilang puisi saya yang ini tuh asalnya dari kejadian itu. Jadi padahal sama-sama melihat. Sama-sama melihat gitu. Orang lalu lalang ya banyak gitu di situ. Nah, jadi berarti kalau seandainya saya ngerasa yang bisa saya produksi itu kurang gitu ya manfaatnya, berarti naikin kapasitas produksinya dengan cara mencari tahu ya kebiasaan-kebiasaan dari orang yang lebih ahli. Karena pasti dimulainya dari situ, habitnya itu. Kayak tadi lah saya menangkap kejadian tadi, oh berarti habitnya para penyair itu adalah nggak perlu nyari inspirasi yang aneh-aneh gitu ya. Amati, entah debu, entah apa, kemudian membangun puisi dari situ. Oh kayak gitu. Nah itu kan habit yang. Nah kalau dalam konteks menulis misalnya saya belajar dari Mas Darmawan Aji itu ya temennya Bu Nastiti juga. Mas Darmawan Aji itu dia bilang habit penulis itu 3. Nah saya punya 2 waktu itu ya. Tapi saya nggak punya 1 ternyata ya. Jadi 3 itu apa? Membaca, mencatat, lalu menuliskan. Nah saya punya 2, membacanya saya punya, menuliskannya saya punya. Tapi kenapa sih menuliskan ini masih kurang? Karena saya belum punya yang kedua, yaitu habit untuk punya buku atau di handphone ya, mencatat ide gitu. Kalau nggak dicatat ya bacaan itu nggak jadi tulisan, nggak terinspirasi gitu. Jadi dicatat dulu. Karena kan orang sering menganggap misalnya kayak nulis itu sebagai aktivitas yang nunggu wangsit gitu ya. Nanti tunggu suasana tenang gitu. Ya Bu Marti yang udah S3 gitu tahu lah ya. Nulis dengan tenang itu nggak pernah kejadian gitu. Itu nggak pernah kejadian, itu fata morgana utopia itu nggak pernah kejadian itu. Nah yang ada adalah kenapa? Ya saya berharap itu dulu. Iya. Nggak pernah terjadi. Yang ada adalah iya kayak yang ada tuh kayak ada 10 menit nih gitu. Nah cuman pas ada 10 menit nih nulis apa ya, hilang kan 10 menitnya. Tapi kalau ada catatannya, oh iya kemarin ini saya kemarin. Nah dan habit yang nomor 2 nih ya tadi paling gampang kalau ketika saya tanya gitu pada yang ahli kan, apa habit yang dimiliki? Oh ternyata saya nggak punya nomor 2 ini. Terus habis itu saya rajin nih, saya punya catatan di sini, begitu ada kepikiran catat 1 kalimat, bahkan kadang-kadang 1 kata, kalau lagi agak banyak 1 paragraf. Nah pas ada momentum tinggal dibuka lagi, tulis apa ya, ini aja deh, saat gitu. Nah ketika yang kedua ini nggak ada, ya bolong kan, jadi ada 2 habit ini bolong yang kedua. Nah itu sih. Ya, dan itu harta karun Mas Teddy. Iya betul. Ya, tadi malam saya lihat-lihat berkas itu, ternyata dari berkisah itu Bu Nas, saya kan punya catatan-catatan kecil gitu. Setelah saya kumpul-kumpulkan, sudah bisa 1 buku tuh Bu Nas. Wah itu. Betul. Saya baru jadi berapa lembar. Ya, terima kasih Pak Rosid dan Pak Teddy. Ini insight bab 1 itu. Ya, jadi dengan input yang sama akan bisa jadi menghasilkan hasil yang berbeda karena di tengah tadi ada proses yang memang berbeda ya. Dan proses itu tergantung dari kemampuan. Oke. Alhamdulillah. Ini masuk ke bab 2 tadi. Tiap aktivitas adalah ibadah ya Pak Teddy. Tadi udah sedikit disinggung. Ternyata di dalam bab 2 ini juga ada kata kunci. Ya kalau baca bukunya mah enak banget. Jadi kalau sekarang karena belum pada baca bukunya, saya ambil kata kunci ini tentang misi Pak Teddy. Ya. Bahkan di sini ditulis sejatinya itu kita itu mendeteksi misi, ya. Bukan menciptakan, apalagi bukan menciptakan. Jadi misi itu dideteksi. Ya, deteksi itu apakah yang kita senangi, yang kita sanggup lakukan, apa yang menggerakkan jiwa, dan itu ternyata kaitannya dengan tiap aktivitas adalah ibadah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ya.
Oke, nah ini sama ya, yang Azariat 56 ini juga kita udah sering banget ya. Dan ini termasuk ayat-ayat populer juga. Terus ya yang kalimatnya Viktor Frankl tadi sebenarnya di buku Mindset for Meaning itu sebenarnya ya saya hafal karena quote itu masuk di dalam materi Seven Habits yang memang kerjaan saya itu gitu kan. Salah satu kerjaan saya adalah mengajar Seven Habits di Dunamis ya sebagai murid. Berarti bisa dibilang Viktor Frankl, Stephen Covey, saya cicitnya lah ya. Bisa dibilang cicitnya Viktor Frankl berarti ya. Cicitnya Viktor Frankl itu. Sanat keberapa itu? Sanatnya keberapa agak jauh saya. Gitu. Nah terus jadi udah hafal quotes itu, udah hafal. Tapi baru balik lagi, baru menemukan titik insight-nya itu pas tadi baca ulang terus ketemu ayat ini tidak diciptakan manusia kecuali untuk beribadah plus yang itu yang di halaman 18 itu yang aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah khalifah itu kan sering saya dulu nangkapnya memahaminya sebagai pemimpin ya. Belakangan saya baru dapat dari pemahaman ya dari Ustadz itu khalif itu adalah kalau dalam bahasa Inggris katanya someone who left behind, jadi orang yang ditinggalin di belakang, persis kayak kita punya anak yang udah remaja sehingga kita bisa tinggalin tolong kamu jaga rumah ya gitu, jadi ditinggalin belakang karena kita anggap udah sanggup gitu. Nah jadi Allah memang hendak menciptakan pengelola di muka bumi. Nah ya barulah tuh dapat insight-nya ya kan, bumi ini luas ya sehingga pasti kerjaan di bumi ini banyak gitu ya kan. Nah sementara misalnya belakangan ini mungkin 10 tahun belakangan ini lah kita dikampanyekan untuk berbisnis jadi pengusaha, tapi saya selalu yakin bahwa tidak mungkin semua orang jadi pengusaha karena karyawannya siapa kan gitu ya. Kalau semua orang pengen jadi pengusaha, yang jadi karyawan siapa kan gitu. Misalnya begitu. Jadi kerjaan di bumi ini banyak, beda-beda, dan harus ada orang-orang yang ahli di tiap bidang kan. Ada namanya security, ya kan, karyawan. Tapi pasti ada ahli security-nya kan, gitu. Entah tuh supervisornya, entah manajernya. Gitu. Ada yang namanya akuntan, tapi ada yang ahli akuntansinya pasti harus ada, gitu. Nah artinya tiap manusia itu kan at certain times pasti punya tugas yang dia mesti bangun keahliannya di situ supaya bisa menjadi khalifah. Karena akuntan yang tidak ahli salah-salah laporan keuangannya gitu. Security yang tidak ahli pasti bolong-bolong. Cleaning service yang tidak ahli pasti nggak steril gitu. Apalagi guru yang tidak ahli ya di bening gitu. Wow, itu luar biasa gitu ya, bisa menimbulkan trauma matematika misalnya seumur hidup muridnya ya kalau dia tidak ahli. Trauma atau mungkin nggak trauma, menganggap remeh ya, misalnya nih ngajar bahasa Indonesia dan nggak inspiring ngajarnya sehingga muridnya menganggap remeh bahasa Indonesia ya kan. Nah jadi kalau nggak ahli ya seperti itu. Nah pertanyaannya kan saya tuh harusnya atau saya bisa membangun keahlian apa saja ya, itu kan sesuatu yang mesti kita cari kan ya kan. Apakah saya ini memang tetap harus di jalur ini, di ilmu-ilmu sosial kalau saya ngerasanya, apakah saya harus pindah ke jurusan teknik nih, saya belajar teknik mesin misalnya TEDI ini. Nah itu taunya dari mana kan gitu, karena kan nggak mungkin saya menguasai seluruh hal gitu. Ya di dunia ini memang ada orang-orang yang disebut sebagai polymath ya, menguasai banyak keahlian, tapi jumlahnya nggak pernah banyak gitu. Jauh lebih banyak adalah orang-orang yang mungkin kayak kita ini, keahliannya tuh di satu atau dua bidang tertentu, gitu. Nah pertanyaan kan berarti saya harus nyari, harus nyari karena itulah jalan ninjaku loh katanya. Dalam kita itulah jalan ibadahku, ya kan. Di keahlian itulah saya bisa beribadah seperti itu Nabi Sulaiman tadi. Jadi kalau kayaknya saya passion banget dengan PAUD gitu ya, maka jadilah expert di PAUD karena PAUD ini jalan jihad saya. Gitu. Iya kan. Iya. Karena untuk menjadi ahli di PAUD itu kalau mau jadi ahli ya saya pikir jihadnya luar biasa ya. Saya ketemu Pak Bu Nasiti kenal sama Pak Eko ya, Eko Andi Suryo itu ya, teman kita di belajar coaching. Nah beliau tuh pernah cerita waktu dia S3 di Australia,
Terus dia sering pakai insight ini buat ngajarin adik-adiknya sekarang untuk yang lagi ngambil S3. Kan katanya S3 itu, katanya beliau, saya kan belum pernah nyampe ya sana. Jadi yang susah tuh menemukan yang namanya novelty ya, kekhasan. Ya. Nah, terus dia bilang, ya gimana mas mau nemu novelty? Baca jurnalnya juga baru 5. Ya kan? Terus dia bilang hitungan saya, nah dia bercerita gitu, hitungan saya, orang itu akan nemu novelty, at least dia baca 100 jurnal. Dia bilang, jadi kalau saya ngobrol sama adik kelas saya yang belum nyampe 100, saya bilang tambahin dulu. Kamu gak usah mikir macam-macam, tambahin dulu sampai 100, catat aja poin-poinnya, nanti nemu kok gitu. Jadi kalau baru berapa, ya 50, tambahin dulu 100. Jadi ya menemukan angka sekitar itu ya, 100-an itu. Nah, saya membayangkan ya, baca 100 jurnal itu kan jihad fisabilillah itu saya pikir ya. Coba deh, yang gak suka baca tes aja, cari satu jurnal ilmiah yang cuma 10 halaman aja itu. Cobalah baca itu. Kalau nggak biasa ya. Saya bacanya buku nasihat diri aja nggak habis-habis, ngulang. Keriting. Iya Bu, bener kan Bu ya? 100 loh. Marti lagi S3 tuh. Makanya 100, wah itu pasti jihad fisabilillah itu. Waktu yang dipakai, ngurangi waktu tidur, waktu nyantai, belum lagi ngulang nyatetin. Ya kan? Diulang, ini apa tadi, ulang lagi, udah dicatetin. Setelah dicatat dirangkai. Jadi untuk bikin disertasi itu saja jihad fisabilillah. Dan orang yang seperti itu nggak mungkin jadi tentara membela negara, nggak mungkin, nggak sempat, ya kan? Nggak mungkin jadi apa? Jadi pahlawan gitu, nggak mungkin. Dia pasti harus mencurahkan hidupnya untuk itu gitu. Ya itu pahlawannya di situ. Iya betul. Nah itulah jalan ninjaku tadi itu kan ya, jalan misinya, dan itu yang perlu dideteksi. Gitu. Nah, tantangannya adalah kita ada orang-orang yang nggak mendeteksi itu karena kadung hidup dalam arus keseharian gitu loh. Ya. Ini terkait apa ya, peran menjadi apa? Tadi terkait dengan seorang khalifah. Nah, berarti kita kan juga perlu mendeteksi misi itu tugas ya Pak Teddy mungkin ya. Iya, betul. Tugas kita apa sebagai khalifah di dunia. Jadi tugas spesifik kita ya Pak Teddy ya. Iya. Mungkin beberapa tugas, tapi kan tetap aja perlu dicari ya. Oh iya, harus perlu ditemukan gitu. Karena kalau bidangnya dunia pendidikan aja, peran itu kan banyak di dunia pendidikan. Tadi Bu Marti mau menyampaikan sesuatu, maaf, silakan Bu. Ya. Jadi sebenarnya bukunya Pak Teddy itu ya, meskipun saya baru 1 ya baca, Pak Teddy mohon maaf ya, ini buku yang ada di perpustakaan. Setelah itu kita borong kok, insya Allah. Iya, jadi apa namanya, untuk sampai saya ke bening itu, mungkin teman-teman juga perlu tahu proses memahami satu ide itu memang tidak bisa dengan cara lain kecuali kita membaca kecenderungan apa dalam satu komunitas itu ya, untuk betul-betul kita pahami gitu. Jadi selama saya berkenalan dengan Bu Nastiti itu bukan sehari 2 hari ya, ternyata setelah ini bertahun-tahun sudah gitu. Nah, saya belajar NLP juga, tapi setelah itu saya skip gitu ya. Nah, dan lain-lainnya setelah akhirnya saya baca bukunya Mas Darmawan Aji 2, bukunya Mas Teddy 1, baru ketemu lagi titiknya gitu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman gitu ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Teddy itu ada satu clue yang memang harus kita punyai. Clue-nya itu apa? Memang kita harus menurunkan keegoan kita bahwa ilmunya orang lain itu selalu ada dan kita itu bukan satu-satunya yang paling pintar gitu. Nah, jadi ketika Anda masih merasa bahwa membuat RPPA gampang, itu sudah biasa. Jadi sebenarnya pada saat itulah Anda itu tidak belajar sama sekali. Gitu. Nah, ketika perasaan itu ada, dan ini ada pada guru Pak Teddy, bagaimana murid mau belajar? Gitu. Nah, sehingga untuk yang nomor 2 ini, ya, bukan hanya masalah peningkatan kapasitas, Pak. Tapi orang harus berkaca dia ada di titik mana, itu baru bisa
dia mau ke tangga yang nomor berapa. Kalau tangganya saja dia nggak tahu, gitu. Nah, untuk tahu tangganya, nah itu bukan orang lain sebenarnya yang lebih tahu, tapi dirinya sendiri. Ya, itu Pak. Mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Ya maaf. Ini luar biasa nih Bu Marti ya. Jadi, Filsuf. iya pasti. Kalau udah sampai level itu, level apa hakikat dan makrifat ya. Jadi, jadi dan untuk mencari taunya itu sendiri sebuah. Jadi menjalaninya sudah sebuah jihad, mencari taunya juga sudah sebuah jihad karena mungkin aja gini kan, mungkin aja ya tadi balik kalau kita bercandaan kita tadi ya banyak guru yang justru berasal bukan dari pendidikan ya. Tadi tuh dari Institut Pertanian Bogor gitu terus wah ya saya senang aja terus itu kan berarti ya sudah sekian tahun dia bangun hidupnya untuk masuk kampus kayak IPB pas lulus dia harus ganti ke yang lain itu perjuangan besar loh. Saya nggak ngerasain itu karena saya masih ada di jalur yang mirip ya psikologi segala macam masih gitulah. Saya nggak ngerasain jadi orang tadi tuh sarjana pertanian ngajar SD gitu. Jadi kan shiftingnya lumayan tuh sebenarnya kan. Nah itu kan sebuah jihad ya mungkin ya tapi itu terjadi karena tadi proses mencari tahu gitu ya apa ya kira-kira tugas saya. Itu ya Pak. Lahir dari proses mencari tahu ketika sudah 4 tahun kuliah di IPB ya. Nah, ternyata tidak menemukan gitu. Karena namanya tugas saya belajar dari Ustadz itu tugas itu kan selalu memanggil-manggil sebenarnya ketika kita peka atau enggak gitu. Iya, betul. Ya, itu juga poin bagus sih. Nah, itu nanti caranya ya. Ya, cara mengenalinya kan tadi yang kita sukai, yang jadi kecenderungan kita. Kalau saya juga kasih tambahan pertanyaan yang kita rela lakukan meskipun kalau zaman sekarang karena zaman materialisme ya. Berarti caranya salah satu ciri-cirinya yang kita rela lakukan meskipun nggak dibayar. Itu salah satu ciri-ciri ya untuk mengidentifikasi gitu. Apa ya yang saya rela lakukan tapi nggak dibayar. Itu nanti ketemu poin-poin itu. Nah, yang lebih jihad lagi adalah enak ya anggaplah gitulah. Enak kalau yang kita temukan itu yang zaman sekarang udah jelas profesinya. Itu enak. Yang agak menantang itu kalau yang minat kita, misi kita tuh sesuatu yang zaman sekarang masih nggak jelas profesinya. Jadi belum ada, ya kan? Coba kita bayangkan ya profesi yang namanya zaman sekarang kalau di dunia startup itu data analytics misalnya. Sekarang kan udah ada, tapi 10 tahun yang lalu itu orang-orang yang menggeluti bidang itu pasti nggak tahu nih kerjaan kita apa sih namanya gitu. Statistiknya iya, marketingnya iya, psikologinya ada. IT-nya ada, ya kan itu kan 4 fakultas tuh kalau di kampus ya. Jadi kerjaan kita namanya apa? Nah itu yang agak lebih menantang tuh kalau dilalah kita ketemunya minat kita kok di zaman sekarang sebenarnya namanya itu belum jelas. Oh itu pasti kan sebuah perjuangan lagi ya. Aku mau resign aja mau ngerjain ini. Hah apa itu? Nah, gak tahu juga sih namanya apa. Nah itu kan repot ya. Itu butuh perjuangan gitu. Ya dan banyak orang seperti itu ya Pak Teddy ya. Ya akhirnya itu mungkin kalau Bu Marti ngajarin nanti berpikir kritis ya kan. Ya, berpikir kreatif gitu banyak hal yang sebenarnya dalam penemuan misi itu ya sejatinya adalah banyak itulah penemuan-penemuan hal-hal baru dan kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya. Ya apa namanya homeschooling lah. Sekarang mungkin udah mendingan ya, peminatnya udah meningkat apalagi di kota-kota besar ya. Tapi saya pikir pejuang homeschooling mulai 15 tahun yang lalu itu jihad betul itu. Iya, terutama dari orang tua sendiri. Iya kan. Wah, anak di sekolah nih. Ya betul juga. Begitu teman-teman, ada yang mau tanya atau nggak setuju atau mau merespon? Bu Niken. Pak Rosid nggak apa-apa loh. Kalau mau lagi ya. Komen lagi, Pak Ocit panggilnya Pak Ocit. Ocit, biasa. Bu Niken gimana? Kan tadi saya nyimak, terus intinya makin minder lah ya.
Oh gitu. gitu loh, masa minder? Jadi makin minder. Maksudnya gini, ketika tadi saya memahami kalau produktivitas itu sebenarnya kan kuncinya sebelum sampai kepada output yang kita harapkan atau umat harapkan itu berarti kan kita bergelutnya di prosesnya tuh. Mulai dari identifikasi aja belum tentu nemu langsung setahun 2 tahun. Lalu berarti terus tadi Bu Marti kasih insight gitu. Dengan saya langsung kepikiran kan kalau sama Bu Marti saya suka dicecernya soal assessment observasi laporan gitu. Nah, jadi saya kepikiran juga maksudnya kalau di levelan saya ini yang masih struggling gitu ya, masih berprosesnya mungkin juga di tangga entah yang di mana gitu. Nah, apakah sebenarnya khalifah itu dan produktivitas itu juga bisa bermakna buat orang-orang kayak saya ketika minimal itu saya menularkan kepada orang lain bahwa ini urgent loh gitu. Jadi misalkan ini saya belum tahu ilmunya nih, belum S2 lah, belum S1-nya misalkan juga nggak selaras gitu. Terus baca bukunya baru sedikit, terus data empirik baru sedikit, terus tapi minimal ketika saya mencoba menularkan bahwa ini penting loh gitu. Ini tuh aku nggak ada ilmunya, tuh kamu tahu dari mana ya gitu kan. Kita tuh harusnya punya ini loh gitu. Kita harusnya punya komunitas loh. Apakah itu juga bisa masuk ke dalam proses produktivitas yang positif ya? Maksudnya ketika kita masih mencari gitu, belum punya apa-apa gitu, atau belum bisa menentukan step 2, step 3-nya kemana gitu. Atau bahkan kadang-kadang masih berpikir apakah saya di sini gitu. Itu gimana? Oh iya. Oh ini pertanyaan Bu Niken bagus nih soal realnya gimana ya gitu ya. Kan kalau tadi kita omongin agak besar ya. Saya keinget lagi kisah teman saya tadi yang bangun usaha ya. Kalau kita ngelihat pengusaha itu kan selalu pas udah jadi, udah grande gitu, udah punya toko, udah apa gitu. Tapi begitu dilihat realnya ya tadi tuh ya, sepotong roti demi sepotong roti, ya sekotak demi sekotak, sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Jadi realnya kan itu. Maka dikaitkan dengan artikel yang pertama itu, yang perlu dibangun itu habitnya. Habit itu menariknya begini, susahnya bangun habit itu menurut saya, karena habit itu seringkali kita anggap udah tahu. Problemnya orang mengira hanya dengan tahu dia bisa atau sudah jadi habit. Ya untuk sehat perlu olahraga. Iya aku udah tahu. Pertanyaannya dijalanin apa enggak kan gitu. Jadi problem dengan bangun habit itu orang merasa kalau sudah tahu maka selesai gitu. Padahal ya proses mengerjakan dari hari ke harinya itu kan. Jadi nah tadi yang Bu Niken tanyakan ini valid. Jadi terus habis ini gimana dong caranya? Kalau tadi barusan yang kedua, saya mesti nemu misi saya. Ya betul mesti nemu. Maka sekarang carilah. Carinya gimana? Tuh ajukan pertanyaan itu tiap hari. Ya. Hari apa yang saya sukai hari ini ya, dari sekian aktivitas panjang hari ini, apa yang saya sukai? Apa yang memanggil-manggil saya? Apa yang saya jadi pengen belajar lebih lanjut? Terus habis itu di follow up kan, kayaknya kok saya tertarik dengan hal ini hari ini. Saya bisa belajar sama siapa besok? Saya bisa browsing di mana? Itu kalau pertanyaan itu diajukan tiap hari terus di follow up ya, dikerjain kan. Nah itulah yang nanti akan membuat ketemu yang namanya misi tadi kan misalnya ya, kalau anggaplah itu ya titik pertamanya gitu. Tapi itu nggak akan kejadian kalau tidak ada proses bertanya yang jadi habit tadi gitu. Bahkan termasuk orang yang udah setahun misalnya menjalani sebuah pembelajaran terus dia bertanya lagi, aku seneng nggak ya sebenarnya? Jangan-jangan aku perlu pindah ya? Kalau pindah ke mana ya? Mengajukan pertanyaan itu dan terus di follow up aja itu juga sudah bagian dari keseluruhan proses itu. Gitu. Jadi bukan ditunggu-tunggu gitu ya, bukan ditunggu-tunggu dan bukan direnungi nasibnya. Ya. Saya sering pakai perumpamaan ya, kadang-kadang saya kalau ketemu orang yang hebat gitu tuh kayak ya masuk ketemu sama Bu Nastiti gitu tuh kayak ketemu sama gunung tinggi gitu. Nah, tapi saya suka dengan perumpamaan gunung tinggi itu karena gunung tinggi itu iya didaki gitu. Ya kan gunung tinggi itu tidak akan sampai puncaknya kalau saya cuma liatin aja di bawah kan hebat banget ya. Kita kan nggak bisa didaki kan gitu. Kalau belum bisa mendaki gimana? Ya mundur sebentar belajar mendaki,
beli peralatan, ya, kumpulin duit, cuti kan gitu kan, terus kemudian daki kan gitu. Jadi apa namanya, ya, proses yang disebut menemukan itu sendiri realnya adalah setiap memulai kebiasaan untuk mencari, mempelajari gitu. Jadi barulah nanti akan kita di satu titik dikaruniai, menurut saya sih itu karunia sih, dikaruniai pemahaman bahwa oh ini kayaknya memang jalan saya. Tapi karunianya itu ya setelah apa? Melakukan proses. Ya dibangun habitnya. Ya, gitu. Mungkin kalau yang saya tangkap sedikit nebak deh, mind reading nih. kan kami ini berdua kan kita punya usia yang sama ya. Perlu disebutkan Bu Niken. Ya, terkadang kami ini khawatir, aduh ini usia udah segini gitu ya, apa sih yang sudah saya hasilkan? Ini kira-kira saya udah berusaha gini, hasilnya nih optimal nggak sih gitu? Ini jalan yang udah saya daki ini bermanfaat nggak sih buat diri saya dan juga orang lain gitu loh Pak Teddy. Jadi mungkin gitu ya Bu Niken ya, ada keraguan sebenarnya bisa jadi gini, karena shiftingnya Bu Niken juga shifting nih ya kan, dari PH ke pendidikan. Saya juga shifting dari teknik industri ke pendidikan. Cuman mungkin saya shiftingnya lebih dulu ya, sehingga sebenarnya apa yang saya rasakan, apa yang Bu Niken rasakan, itu saya rasakan dulu bertahun-tahun gitu ya. Terus itu gimana Pak Teddy? Ini karena terkait dengan usia kita yang udah uyut-uyut. Belum Bu Niken, kita masih pemudi. Iya masih dihitung pemuda ya kalau umur. Udah, ya tapi ya begitulah, itu perenungan yang sama lah ya. Saya tuh berapa tahun lalu lah terinspirasi sama Bu Nasiti, kenal Bu Kapri ya? Iya. Bu Kapri kan. Jadi Bu Kapri kan minggu lalu tahun lalu saya sempat agak sering tuh chat sama Bu Kapri. Terus pas ngobrol terus ya Bu saya juga pengen studi lagi gitu. Terus dia cerita soal ibunya. Ini kalau saya nggak salah inget ya. Jadi Bu Kapri kan dokter ya, udah lulus 3 kan. Si Bu Kapri bilang ibu saya itu, berarti bayangin ya usia ibunya pasti lebih tua lagi kan. Ibu saya itu baru kemarin Mas daftar S2. Jadi si Bu Kapri ini punya ibu. Ya, jadi kalau saya bayangkan anggaplah Bu Kapri usianya 40-an, saya kira 40 hampir 50-an saya kira ya. Ibunya ya beda berapa tahun sih kalau sama ibu, kira-kira beda berapa? 15 tahunan lah. 20 tahunan berarti 60 tahunan baru kemarin Mas daftar S2 lagi. Jadi terus saya jadi mikir, ya saya jadi malu ya. Sempat berpikir bahwa perlu nggak sih gitu ya. Lah itu kan mungkin beliau 60 tahunan baru daftar itu ya karena mungkin sepanjang hidupnya ya harus dari nyokolain anak dan segala macam urusannya ya. Sekarang lah yang bisa gitu, daftar aja yuk gitu. Itu kan ya membuktikan ya nggak ada titik akhirnya. Belum lagi saya baru nyadar Bu, saya hitung ternyata iya juga nih. Jadi kalau kita lihat ya, yang tadi saya sebutin bukunya Pak Stephen Covey itu Seven Habits itu ya. Iya. Pak Covey itu meninggal umur 80 tahun 2012. Nah, coba kita hitungin dulu ya. 2012 dia umur 80. Dia tuh terkenal dan kemudian akhirnya habis jadi profesor resign, bikin konsultan sendiri, bikin bisnis segala macam. Kan itu yang bikin dia terkenal kayak sekarang kan. Itu tahun 89. Coba hitung berarti tahun 89 itu umurnya berapa? Itu terbit buku Seven Habits tuh. Berapa tuh? 2012 kurang 89 berapa? 60 tahunan. 60 tahunan ya? Ya. Usianya waktu buku itu terbit kan? Iya. Berarti Bu Niken, Pak Covey itu shifting karirnya di umur 60. Udah sampai umur 60 jadi profesor di kampusnya Brigham Young University itu mewah loh. Ya kan, pensiun dini sebenarnya, belum pensiun betul. Kemudian bikin karir. Tapi menariknya justru titik tahun 89 itulah yang membuat kebermanfaatnya jauh lebih besar ya. Kalau dia masih di kampus ya yang kenal mahasiswanya aja. Begitu dia bikin konsultan, ada di 145 negara sekarang gitu ya, udah meninggal 2012 sampai sekarang masih ada, itu shiftingnya di umur 60 tahun. Kan bisa aja waktu itu tak menikmati, kan dia udah kaya dari dulu, dia tuh anaknya orang kaya sama Covey itu, terus
ya ada usaha-usaha yang di keluarganya bisa hidup mapan, ada studi profesor di sana gitu ya. Rumahnya udah gede dari dulu. Jadi kan bisa aja kalau saya bayangin jadi Pak Kofi ya. 10 tahun wis tak leyeh gitu kan. Aduh gitu. Terus dia memilih jalan ninja itu ya. Bikin bisnisnya nggak langsung gede loh. Jadi dulu dia bikin namanya Coffee Leadership Center. Itu hampir bangkrut. Karena dia kan akademisi ya. Yeah. Nah, yang bikin dia kayak sekarang kenapa namanya Franklin Covey itu, jadi si Coffee Leadership Center ini di merger sama namanya Franklin Quest. Jadi Franklin Quest itu perusahaan pembuat apa? Zaman dulu ya, buku-buku agenda itu lah. Buku agenda yang planner yang kulit gitu-gitu. Nah, Franklin Quest itu merger sama Franklin Covey. Nah, barulah kemudian modul-modulnya jadi bagus, video-videonya jadi bagus, ya konten-kontennya Pak Stephen Covey jadi video yang bagus, itu baru setelah, jadi hampir bangkrut juga, sudah shifting hampir bangkrut gitu. Kalau menurut saya sih, saya bayangin pas hampir bangkrut tuh mungkin dibilang, adalah kayaknya saya nggak bakal jadi pengusaha, leyeh aja di Ohio, ngopi, ngeteh gitu kan, main sama cucu gitu. Tapi enggak juga, merger, kemudian dibangun lagi gitu. Di umur 60-an tahun ternyata. Alhamdulillah, saya terhibur banget loh. Iya, karena kok kadang-kadang kita muncul ya Buniken, kok saya ya muncul perasaan, aduh apa sih ini belum melakukan apa-apa gitu ya. Ngeliat anak-anak muda yang unyu-unyu tuh kayaknya seru banget. Iya, Masya Allah, ini ada lagi yang mau bertanya atau memberikan respon. Terima kasih ya Bu Niken ya, sudah mewakili perasaan mak-mak Parubaya. Oke, Bu Marti, ada yang mau disampaikan? Kita sudah pukul 7:12. Ya. Bab 2. Ya, saya mau sharing hasil ujian saya kemarin. Ya, silakan Bu. Ya, jadi kemarin itu alhamdulillah Pak tadi pra-proposal sudah lolos, tinggal ujian proposalnya, dan berharap Desember saya sudah selesai sehingga dengan berakhirnya COVID sekolah saya juga selesai juga. Bismillah. Ada satu yang menarik kemarin, benar Pak Teddy bahwa membaca itu perjuangannya luar biasa. Saya sering bukan dibully sih sebenarnya, lebih pada bercandaan itu dari orang yang di dekat saya gitu. Masa sih cuma begitu doang, baca kok ini gitu. Nah, dan satu hal Pak Teddy yang selama ini tidak pernah kita kita bekalkan kepada anak-anak adalah tentang keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca itu ternyata memang perlu diasah dan memang betul-betul dipraktekkan. Ini anak saya nomor 3 mau berangkat ke Turki itu saya harus mengajari dia dengan keterampilan ini. Itu satu. Nah, yang kedua, jadi kemarin saya ada pertanyaan dari Ustadz Adian itu satu. Bu, kenapa Ibu meneliti tentang critical thinking di dalam Islam? Padahal semua orang sudah tahu bahwa orang itu adab dulu baru ilmu. Saya stuck waktu itu. Saya punya keyakinan bahwa sholat aja itu ada waktu tumak nina, artinya waktu jeda. Saya diam sebentar, saya bilang begini, Ustadz, adab itu pakai mikir nggak, Tat? Ya pakailah. Nah, jadi kalau beradab saja kita tidak kritikal, ya gimana kita mau melaksanakan adab itu? Gitu. Itu satu alasan saya. Yang kedua, ya, kan belum ada itu bagaimana adab critical thinking dalam Islam. Saya sudah searching semuanya, buku tentang berpikir itu baru satu yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi. Al-Alam wal Ilm Al-Aql wal Ilm fil Qur'anil Karim. Itu saya bilang. Saya belum mendapatkan lagi. Yang ketiga, ibadah maghdhah dan ibadah ghairu maghdhah itu lebih banyak ghairu maghdhahnya, Tat. Dan untuk bisa ghairu maghdhah itu adalah critical thinking skill. Langsung, ya udah tinggal nulis, lulus. Nah,
teman-teman, maksud saya adalah yang ingin saya highlight dalam pertemuan ini, yang dimaksudkan Pak Teddy yang nomor 2 tadi, itu ya, itu sebenarnya kita bisa pakai ilmu yang sangat sederhana, Pak Teddy. Ilmunya Pak Tani. Pak Tani itu nanam saja, Pak. Dia nggak pernah berpikir itu nanti yang manen siapa. Apakah dicuri, ataukah itu nanti nggak tumbuh, tapi dia nanam saja. Jadi sekarang aktivitasmu apa? Udah, kalau jadi guru aja tuh. Yang benar-benar jadi guru, nanti ketemu kok jalannya. Itu saja menurut saya. Terima kasih Pak Teddy, mohon maaf saya dan batin. Ya. Mantap. Mantap. Nanti kalau udah jadi saya pinjem Bu disertasinya. Soalnya itu saya kemarin kepikir satu ide. Jadi saya ada sekitar 30 ide buku ya, nggak tahu sampai bisa diwujudkannya sampai yang nomor berapa gitu. Tapi salah satu ide buku saya adalah gimana Quran ngajari berpikir gitu. Karena ada certain frames of thinking yang agak unik gitu. Ya tadilah salah satunya misalnya menghadapi kegantengan itu ternyata Quran punya frame ya. Sesuatu yang berkebalikan dengan yang kita tahu sekarang gitu kan. Menghadapi kekayaan gitu ya. Satu poin terakhir mungkin saya baru ngeh kemarin satu kisah Nabi Sulaiman lagi ya. Jadi di kompleks saya itu ada jalan agak luas gitu. Kemudian saya lagi nyetir terus di belakang tuh ada mobil mewah, tahu ya, mobil kayak Ferrari atau apa yang nyalip gitu kan. Nah, terus pas nyalipnya tuh pakai apa namanya gasnya tuh di gitu ya, dikencengin gitu. Terus pertama respon pertama saya kesel ya kan karena berisik dan mengganggu. Respon kedua saya mikir jangan-jangan kalau saya jadi pemilik mobil itu saya juga kepancing juga karena kan mobilnya keren dan ada suaranya kan, jangan-jangan saya kepancing buat apa namanya memamerkan juga. Nah terus saya keingetan kisah Nabi Sulaiman itu yang pas habis naik kuda, ya kuda-kuda yang indah itu, kemudian ditepuk-tepuk dibilang ini cara Tuhan saya menguji saya ini. Saya mikir pantesan ya kisahnya itu gitu. Karena kalau saya dikasih kuda kayak gitu, mungkin respon saya nggak kayak gitu. Misalnya anggaplah saya punya kuda mewah, Bu Nastiti main, Pak kudanya keren. Mungkin saya akan bilang, iya dong kuda saya. Mungkin saya akan cenderungnya begitu kan. Jadi Quran ngajari cara bersikap ya kepada kekayaan gitu. Itu kan nggak gampang. Mungkin saya pakai alhamdulillah, tapi alhamdulillah itu kadang-kadang bukan alhamdulillah, tapi alhamdulillah Bu, kuda saya. Jadi alhamdulillahnya ke saya juga gitu loh. Ini kan saya pikir pantesan kisah Nabi Sulaiman tuh kayak gitu, ditepuk-tepuk kemudian bilang ini cara saya Tuhan saya. Nah mungkin kalau ya karena saya nggak pernah mengalami punya kemewahan itu, jadi nggak bisa mempraktekkan ayat itu ya. Tetapi saya bayangin kalau jadi orang yang kayak gitu terus ngelihat ini, oh iya ya, karena kepancingnya. Nah itu kan balik lagi ke cara Quran mengajari kita berpikir tentang berbagai hal, tentang musibah, tentang kelaparan, tentang kekayaan, tentang ilmu, tentang guru, ya kan menarik ya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang tidak disebutkan nama Khidirnya di Quran itu kan berarti cara kita memandang guru kadang-kadang nggak boleh ngelihat siapa guru itu dalam arti menterengnya kan, karena Musa sudah mentereng ulul azmi kok, ya kan. Tetapi gurunya bahkan tidak disebutkan namanya, no one gitu. Ini kan berarti cara kita memandang guru ya, cara kita berpikir tentang guru itu nggak bisa lihat menterengnya gitu, karena mungkin aja guru yang kita perlukan bukan yang mentereng itu. Kita justru perlu guru yang lain. Ya, baik. Pak Teddy, alhamdulillah ini Bu Sumarti sudah menambahkan teman-teman yang sudah bertanya ya, Masya Allah. Jadi terkait dengan produktivitas ternyata justru tadi banyak insight-nya adalah di dalam proses ya, input kita sama, tapi kenapa bisa menjadi hasil yang berbeda itu karena proses memang yang berbeda berdasarkan kemampuan yang dimiliki ya. Dan tadi bagaimana kita sendiri terus berusaha mencari tugas-tugas yang sudah Allah berikan kepada kita, prosesnya terus belajar, mencari guru, terus bertanya ya, karena Pak Teddy ini memang isi bukunya tuh dari hasil perenungan semua ya, tapi menariknya ya bukan kapan-kapan sih, Bu Marti itu juga sering mengajarkan kepada kita bahwa proses bertanya itu adalah proses yang memang Allah sendiri di dalam Al-Quran itu penuh dengan pertanyaan ya Pak ya. Jadi pertanyaan itu adalah satu titik di mana
Itu salah satu cara Allah itu ingin bahwa agar kita itu berpikir. Terima kasih banyak, ini jazakumullah khair kepada semua guru yang sudah hadir, terutama kepada para narasumber. Ini semuanya narasumber sih ya, yang tanya bagi saya semua narasumber. Sudah pukul 7.20, kita tutup dulu ya Pak Teddy ya, nanti kita insya Allah bertemu lagi selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih banyak.